Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian prinsip dasar Islam, masih pada karakteristik Islam atau prinsip yang ketiga, yaitu karakteristik agama Islam. Hari ini kita masuk pada karakter yang ketiga, halaman 33. Penulis berkata, hafizahullah ta'ala, Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, "Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Ia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Islam sesuai dengan fitrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan semua syariat yang ada di dalamnya, dan Allah lah yang paling tahu mana yang sejalan dengan fitrah kita, mana yang sejalan dengan naluri kita, kemaslahatan kita. Taruhlah misalnya Islam itu jelas menetapkan adanya ilah, jelas menetapkan adanya sesembahan, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fitrah manusia yang masih lurus, yang masih suci, pasti akan meyakini hal ini. Adapun mereka-mereka yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang barat misalnya, barulah nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam keyakinannya, yang kemudian ia tidak lagi meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dia tidak lagi meyakini adanya pencipta alam semesta ini. Padahal fitrah manusia mengatakan segala sesuatu pasti ada yang menciptakannya. Jangankan alam semesta yang sebegini besarnya, raga kita yang sebegini sempurnanya, hal-hal sepele seperti ini saja itu ada yang membuatnya. Handphone, ya, buku, meja, masjid, semua ada yang membuatnya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Apakah lagi dengan alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya? Kalau ada seorang yang mengatakan masjid ini terjadi dengan sendirinya, ya,
karena kekuatan ini dan itu kemudian terjadi dan terbangun masjid ini, pasti akan dianggap sebagai orang gila, ya. Gak akan mungkin ada masjid berdiri dengan sendirinya. Ini baru masjid yang jelas tidak ada bandingannya dengan alam semesta ini saja. Gak ada orang yang meyakini bahwa masjid ini tegak berdiri sendiri, apalagi alam semesta ini. Hal lain juga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, bahwa kita wajib berakidah, wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Maka ini juga sesuai dengan fitrah manusia, ya. Semua manusia secara fitrah itu mengakui Allah ada di atas, ya. Termasuk mereka-mereka yang menolak mengatakan Allah ada di atas, ya. Karena ada tuh dai-dai nasional, ya, yang sangat getol sekali menyampaikan bahwa Allah itu tidak di atas, ya. Katanya kalau kita mengatakan Allah di atas berarti kita telah menyamakan Allah dengan hal-hal yang ada di atas, ya, lampu, ya, plafon, ya, genteng dan seterusnya. Tapi di lain kesempatan, ya, di bawah alam sadarnya, seringkali ketika dia mengatakan Allah, dia sambil menuju ke arah atas, ya. Ini merupakan fitrah yang tidak bisa dibohongi. Tapi kok kenapa dia menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada di atas? Ya karena itu tadi sudah terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka fitrah manusia mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Itu hanya satu dari sekian banyak hal yang menunjukkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Khitan ternyata ada maslahatnya dan banyak lagi maslahatnya. Bahkan khitan setelah diketahui banyak manfaatnya dari segi kesehatan, bukanlah hanya lagi orang Islam yang melakukannya, bahkan orang-orang non muslim pun juga ikut melakukannya, ya. Dan seterusnya, di mana intinya agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Az-Zumar ayat 9. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengoptimalkan akalnya dengan orang-orang yang menyia-nyiakan akalnya? Jawabannya tentu tidaklah sama. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang mengoptimalkan akal pikiran yang Allah telah karuniakan untuk kita. Kemudian ayat selanjutnya, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, orang-orang yang berakal dan akalnya masih lurus, masih bersih, pasti akan bisa mendapati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi. Pada penciptaan atau silih bergantinya siang dan malam. Di mana siang dan malam tidak akan bertumpukan di satu waktu yang sama. Ketika saatnya malam datang, siang hari pasti menghilang. Ketika siang hari harus datang, malam hari pasti yang gantian menghilang. Itu semua tentu ada yang mengaturnya dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian sempurnanya. Tentu zat yang mengaturnya adalah zat yang sangat maha kuasa, yang maha segala-galanya,
hingga untuk mengatur alam semesta ini tidak ada kekacauan sama sekali. Kapan harus terjadi malam di Indonesia, kemudian nanti di Singapura, kemudian nanti di Australia, kemudian nanti di Malaysia, itu semua betul-betul teratur. Itu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ciptaan langit dan bumi juga demikian sama, ya. Kita kalau pergi ke lautan misalnya, yang begitu besarnya, dan tidak jarang ada ombak yang besar juga di sana, kita sangat merasa kecil di hadapan lautan itu. Dan kita akan menyadari betapa maha besarnya Allah yang telah menciptakan lautan itu. Ya. Ketika kita bepergian ke pegunungan misalnya, kita melihat gunung-gunung itu begitu kokoh, begitu indah. Dan kita seharusnya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya lebih kuat lagi, lebih indah lagi daripada apa yang Dia ciptakan. Siapakah orang-orang yang dimaksud sebagai orang-orang yang berakal? Kata Allah pada ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal itu maksudnya kata Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sambil berdiri, duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, dari semua hal yang bisa kita saksikan, di kesemua hal itu kita bisa mendapati tanda kekuasaan dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada diri kita sendiri pun ada dan sangat banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Bahkan pada diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidakkah kalian menyadarinya? Tidakkah kalian memperhatikannya? Ya. Kita punya organ tubuh sedemikian banyaknya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfungsi, bekerja sesuai fungsinya. Ya. Tidak ada yang tertukar fungsi dari satu organ ke organ yang lainnya. Kemudian darah ini mengalir dengan membawa oksigen. Kemudian kita bisa bersuara seperti ini, bisa melantunkan bacaan, kita bisa bernafas. Ketika kita hirup, yang kita hirup benar oksigen, nggak ketukar gitu, ya. Padahal kan sama-sama gitu. Ada nggak? Pas kayak gitu yang kehirup malah karbon. Kan nggak ada, ya. Subhanallah, ini hirupan kita ini Allah bikin bisa milih mana yang harus kesedot, ya. Yang kehirup apa? Oksigen. Nanti yang keluar karbon dioksida, kan begitu, ya. Maka dari badan kita aja, diri kita aja sudah sangat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya banyak-banyaklah bertadabbur, banyak-banyaklah merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mengajak kita untuk senantiasa berpikir, berilmu, berakal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya. Artinya kalau mau mengikuti sesuatu, kamu harus ketahui hal itu terlebih dahulu, ya. Kamu harus punya informasi tentang hal itu terlebih dahulu. Hendak berkata, hendak berbuat, hendak bermuamalah, hendak berinteraksi, pastikan kita punya ilmunya dulu, ya. Ibarat kata, contoh mudahnya saja, saat kita hendak membeli 1 unit sepeda motor, sebelum meyakinkan diri untuk membeli 1 unit sepeda motor itu, apa yang biasa kita lakukan? Cari info tentang motor itu, ya. Cari info, cari tahu, cari ilmu tentang motor itu, ya. Keunggulannya apa,
keistimewaannya apa, kelebihan-kelebihannya apa, sehingga kita yakin memutuskan untuk membeli motor dengan merek tertentu, tidak dengan merek yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang akan kita lakukan. Utamanya dalam beriman, utamanya dalam berkeyakinan, utamanya dalam beramal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmui dulu. Pastikan dulu informasi yang kita dapatkan benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita asal-asalan berbuat, jangan dikira enggak ada pertanggungjawabannya, tetap ada, ya. Oh, saya enggak tahu kok ya Allah, enggak bisa, enggak ada alasan enggak tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah bekali kita dengan akal. Allah Subhanahu wa taala sudah bekali kita dengan pikiran yang dengannya kita bisa mencerna, memahami, memilah dan memilih mana yang bisa dan boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi dalam beragama terutama jangan bermodal ikut-ikutan apa kata orang banyak, ya. Pastikan apa yang hendak kita ucapkan, kita lakukan, kita yakini dalam agama ini benar-benar ada dasarnya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan ikut-ikutan, asal ikut-ikutan orang banyak saja. Kemudian Islam meliputi akidah dan syariat, itu keyakinan dan pedoman hidup. Islam telah sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya dan seluruh aspek kehidupannya. Ya, tidak lagi membutuhkan penambahan, tidak lagi membutuhkan inovasi-inovasi. Kreativitas kita dalam agama tidak dibutuhkan sama sekali. Cukuplah kita menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah hal yang sudah diajarkan kepadamu dan jangan lagi buat-buat hal yang baru. Kenapa? Karena kalian sudah dicukupi dengan syariat ini. Maksudnya apa? Syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita itu masih amat sangat banyak yang belum kita laksanakan. Terus ngapain capek-capek ngelakuin hal yang belum tentu dari Allah Subhanahu wa taala? Ngapain capek-capek ngelakuin hal yang belum betul-betul tentu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cukupkanlah dengan apa yang benar-benar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik yang berikutnya yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ilmu mengangkat derajat orang yang memiliki dan mengamalkannya ke derajat yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, untuk belajar agama, itu berarti Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kita. Ya. Oleh karenanya jangan rendahkan diri kita lagi dengan malas belajar. Karena apa? Fa inna raf'an nafsi bil ilmi wa wad'ahu bil jahli. Sesungguhnya memuliakan diri yang sesungguhnya itu dengan ilmu, ya. Sesungguhnya memuliakan diri yang sebenarnya adalah dengan ilmu. Sedangkan menghinakan diri adalah dengan kejahilan, dengan kebodohan. Maka kita yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Baik datang langsung ke majelis ilmu, baik dengan membaca dari artikel-artikel yang sudah ditulis oleh para asatidzah,
atau menyimak kajian-kajian asatidzah lewat video online dan lain sebagainya, itu semuanya sudah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita. Kenapa kok masih banyak orang yang menghinakan kita? Bisa jadi karena mereka tidak faham, ya, betapa berharganya ilmu. Kalaulah mereka paham betapa berharganya ilmu, pastilah mereka tidak akan menghinakan orang-orang yang berilmu. Tapi kita tentu tidak menjadikan respon dari orang-orang apakah mereka memuliakan kita atau tidak memuliakan kita sebagai tujuan. Jelas yang kita jadikan tujuan adalah mulia, tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kenikmatan besar ini. Kalaulah mungkin kita dilanda kebosanan, dilanda kejenuhan, ya silahkanlah untuk berrefreshing. Akan tapi jangan sampai meninggalkan kegiatan berthalabul ilmi secara total. Kan ada sebagian orang yang demikian. Dulu ngaji rajin, ya, datang ke majelis ilmu rajin. Tapi lambat laun mulai menghilang, ya. Dari majelis ilmu, tidak lagi terlihat di majelis ilmu, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan bisnisnya, pekerjaannya dan lain sebagainya, ya. Walhasil tidak lagi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita menyadari bahwasanya saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang ingin mengangkat derajat kita di hadapannya. Yang kelima, Allah menjamin kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan baik perorangan maupun masyarakat. Ya, jaminan dari Allah bagi orang yang konsisten dengan syariat Islam, akan Allah karuniakan kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengajarkan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Ya, ini syaratnya, betul-betul berislam secara kafah, mengibadahi Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka dengan beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan itu bagi seorang mukmin. Hatta ya dia sedang dilanda ujian, itu tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak berbahagia di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in asabathu inna amrahu kullahu khairun lah, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan kondisinya seorang mukmin. Sesungguhnya semua kondisinya baik bagi dia, dan kondisi yang demikian tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang beriman saja. Kondisi apakah tersebut? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kalau dia mendapatkan kemudahan, kelapangan, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesempitan, kesusahan,
ujian, musibah, dia pun bersabar, dan itu juga baik buat dia. Maka hidup seorang mukmin tidak lepas dari dua kondisi ini, antara syukur atau sabar, ya. Dan kedua-duanya sama-sama membahagiakan. Kedua-duanya sama-sama menenteramkan. Saat kita mendapat kenikmatan, hal yang paling membahagiakan adalah saat kita bisa mensyukuri kenikmatan itu. Lebih bahagia kita dibanding saat mendapatkan kenikmatan itu. Begitu juga saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan kita menyadari bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Dan ketika kita bersabar, itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan Islam Allah akan menjamin kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan, sebagaimana ini telah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Jumlah mereka tidaklah banyak. Kekuatan, ya, persenjataan dan pasukan mereka tidaklah selengkap orang-orang kufar saat itu, orang-orang musyrikun saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dalam peperangan demi peperangan yang dijalaninya. Syaratnya apa? Berpegang teguh terhadap Islam, dan itulah yang sudah dilakukan para sahabat pada peperangan Badar. Jumlah mujahidin dari kalangan para sahabat hanyalah sekitar 300 sekian belas orang. Sedangkan orang-orang kufar saat itu berjumlah 1000 sekian orang. 1 berbanding 3. Akan tetapi itu tidak membuat para sahabat kalah di medan peperangan yang pertama kali, ya. Perang Badar merupakan perang yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menangkan karena mereka benar-benar berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dalam hitung-hitungan manusia 1 berbanding 3 bukan perkara yang mudah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka hingga akhirnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala jayakan kaum muslimin dengan ditaklukkannya kota Mekkah, ya, dengan tanpa perlawanan sedikit pun, dengan tanpa ada satupun yang terluka, tanpa ada darah yang tumpah. Semuanya benar-benar penuh dengan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mampu merebut kembali kota Mekkah, ya. Karena apa? Mereka telah melakukan persyaratan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar berislam secara kafah, secara utuh, secara sempurna. Yang keenam, dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika. Karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas, ya. Semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia pasti ada solusinya di dalam Islam. Kalaupun kita belum menjumpainya, itu bukan karena tidak ada, karena kita saja yang belum tahu, ya. Bisa jadi kita nggak tahu, tapi orang lain sudah tahu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Maka permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia sejatinya ada jawabannya, ada solusinya di dalam Islam. Di antara solusi yang paling sempurna, yang paling mencakup segala problematika manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar bagi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala saat Allah tawari dia untuk bertakwa. Bertakwa itu berarti apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan berdasarkan ilmu sambil berharap pahala,
dan meninggalkan apa yang Allah larang berdasarkan ilmu, juga sambil takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang ragu meninggalkan hal-hal yang Allah larang sebagai bentuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di antaranya meninggalkan apa yang Allah larang, Allah pasti berikan makhraja. Allah pasti berikan jalan keluar. Allah pasti berikan solusi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan mudahkan urusannya. Walaupun semua itu tentu tidak kontan, ya. Banyak orang yang salah paham, begitu resign dari dunia riba, pengennya langsung dapat yang semisal, ya, cash begitu. Enggak harus begitu, ya. Bisa jadi Allah tunda terlebih dahulu sebagai ujian sampai di mana kesungguhan tobat kita. Benar tobat enggak? Apa cuma iseng-iseng coba-coba nih? Ya, kalau beneran dapat gantinya lanjut tobatnya, kalau nggak dapat gantinya balik lagi, mumpung belum jauh gitu, ya. Enggak, mustahil dijadikan dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah orang-orang itu berpikiran kalau mereka sudah menyatakan kami beriman, kami bertobat, kemudian mereka enggak diuji? Enggak, justru malah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi jalan keluar itu pasti akan datang, ya. Akan tetapi kemudahan itu pasti akan datang, cepat ataupun lambat. Ada yang segera, ada yang ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak yang salah paham, ya. Dipikirnya semuanya itu begitu tobat misalnya, ya, dari dunia riba langsung diganti kontan, langsung diganti cash tunai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia riba yang baru saja dia tinggalkan, ya. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka syai'an lillahi ta'ala awadahu khairan mimma tarak." Ya. Dan barang siapa yang meninggalkan suatu hal yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Dan ganti itu enggak harus sama. Ya. Dulu dapat pemasukan sekian belas juta per bulan dari lembaga ribawinya, puluhan juta per bulan dari lembaga ribawinya. Apakah gantinya juga harus berupa belasan dan puluhan juta? Enggak harus. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ganti di sisi-sisi yang lain. Keberkahan hartanya, keberkahan hidupnya, ketenangan hidupnya, harmonisnya rumah tangganya, anak-anaknya lebih mudah untuk diarahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan seterusnya. Ganti itu pertama enggak harus cash, ya, enggak harus kontan, enggak harus tunai, dan yang kedua ganti itu enggak harus sama, ya. Itu yang wajib dipahami. Karena apa? Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengatakan gantinya tunai, gantinya sama, enggak pernah bilang begitu. Yang Allah dan Nabi SAW katakan selalu apa? Pasti ada gantinya. Apakah tunai atau tidak tunai, cash atau tidak, apakah sama ataukah tidak, itu tidak pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi yang pasti ada gantinya. Dan kita harusnya wajibnya itu percaya sama berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali manusia itu percaya sama sesama manusia, saya tak pinjam uang kamu, nanti saya ganti gitu. Ya, percaya. Tapi giliran sama Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang enggak percaya, ya. Makanya dalam masalah infak yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Ya. Duhai kiranya siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ganti dengan yang berlipat ganda. Maksudnya meminjamkan hartanya kepada Allah dengan apa caranya? Dengan berinfak, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ayat ini itu menjadi teguran bagi orang-orang yang enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bilang siapa yang mau menginfakkan hartanya. Allah enggak bilang siapa yang mau membagi hartanya, mendermakan hartanya ke jalan Allah, enggak. Yang Allah bilang siapa yang mau minjamkan, ya. Artinya kalau minjam pasti ada pengembalian, kan begitu, ya. Kita kalau didatangi sama orang yang kita tahu dia punya kemampuan untuk mengembalikan hutangnya dari kita, kepada kita. Saat dia datang kepada kita, ya,
untuk minjam uang karena qadarullah dompetnya ketinggalan, ya, kartu ATM juga nggak ada, duit juga nggak ada sama sekali di kantongnya, dia pinjam sama kita dan kita tahu dia orang yang punya uang. Kira-kira akan kita pinjami nggak orang ini? Kita pinjami karena kita yakin dia pasti bisa balikin ke kita, ya. Giliran sama Allah yang udah pasti lebih kaya dari orang ini, yang udah pasti lebih mampu daripada orang ini untuk melunasi apa yang Allah pinjam, kita masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang ragu. Padahal Allah jelas lebih kaya daripada orang ini, bahkan Allah menjanjikan akan dikembalikan berlipat ganda. Orang itu nggak menjanjikan, ya, karena dia sama-sama paham ini riba kalau dilipat ganda kan ya. Saya pinjam 100.000 dong buat ini isi bensin, padahal Allah dompet ketinggalan, nanti tak kembaliin 100.000 juga. Kan orang yang sudah paham kan begitu, nggak akan dilipat gandakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Masih banyak yang nggak percaya, ya. Berinfak, berbagi, bersedekah masih hitung-hitungan, ya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada salah seorang istrinya, la tuhsi fa yuhsillahu alaik. Kamu jangan perhitungan sama Allah. Ya, kalau kamu perhitungan sama Allah, nanti kamu juga diperhitungkan, ya. Allah akan berhitungan sama kamu. Jadi apa? Sama Allah Subhanahu wa taala itu ya menjadi PR besar bagi kita untuk mempertebal lagi kepercayaan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Misalnya saja, ya, Islam mengarahkan wanita untuk berhijab dengan begitu rapatnya, ya. Tidak sebagaimana halnya laki-laki yang lebih longgar, di mana laki-laki kepala, rambut, wajah, tangan, ya, siku sampai bahunya pun bukan aurat. Auratnya laki-laki mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Asal itu sudah tertutup, sudah tidak dosa dia, ya. Tapi kalau wanita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh apa? Yudnina min jalabibihinna, ya. Benar-benar panjangkan jilbabnya, tutup. Kenapa? Karena itu ada maslahat bagi kedua belah pihak. Ya bagi perempuan, ya bagi laki-lakinya. Karena memang, ya, fitrahnya laki-laki itu suka ngelihat jelalatan matanya begitu, ya. Jangan bilang ya udah laki-lakinya aja yang jaga pandangannya. Iya, laki-laki juga disuruh jaga pandangannya kok, ya. Tapi tolong yang perempuan juga tutup auratnya, ya. Jadi dua belah pihak sama-sama apa? Menjaga. Sama-sama melakukan usaha meminimalisir terjadinya pandangan-pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Laki-laki itu, ya, bahkan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara faktor yang membuat laki-laki menikahi seorang wanita itu karena apa? Karena parasnya kan, ya. Kalau perempuan iya juga sih ngeliat paras, tapi enggak sedominan laki-laki gitu loh, ya. Kalau perempuan, ya, asalkan laki-lakinya insyaallah soleh begitu, ya, bertanggung jawab, walaupun tampangnya biasa aja, insyaallah mau-mau aja. Tapi kalau laki-laki itu syarat pertama harus cantik, ya. Pokoknya cantik ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Mau dia kurang harta, mau dia, ya, apalah begitu. Yang penting cantik, kan begitu. Karena masalah rupa itu udah permanen, ya, nggak bisa diusahain lagi, kan begitu, ya. Tapi kalau masalah ekonomi bisa diperbaiki insyaallah, ya. Masalah kurang pengetahuan bisa ditambah insyaallah, nanti saya ajak ngaji lah begitu, ya. Tapi kalau sudah wajah itu kan sudah hal yang permanen. Makanya apa? Islam perintahkan wanita untuk menutup auratnya secara sempurna, itu demi kemaslahatan mereka dan demi kemaslahatan laki-laki juga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin yang laki-laki hendaknya mereka tundukkan pandangannya. Di ayat selanjutnya baru Allah nyuruh apa? Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah juga kepada wanita yang mukminah hendaknya mereka juga menundukkan pandangannya. Yang disuruh nundukin pandangan duluan siapa? Laki-laki, ya.
Ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang laki-laki itu di antara fitnah, masalah terbesar pada dirinya adalah masalah pandangan. Ya. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ada ulama yang menafsiri maksudnya manusia di sini adalah laki-laki. Lemah di sini maksudnya adalah lemah di hadapan wanita. Alias apa? Kalau ada wanita itu nyaris nggak bisa nggak ngelihat. Ya, nyaris nggak bisa nggak ngelihat, harus ngelihat ke sana. Makanya berat banget ya untuk bisa menundukkan pandangan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang banyak Allah perintahkan untuk menundukkan pandangannya adalah laki-laki, karena memang diantara hal yang menjadi sisi fitrah atau naluri seorang laki-laki adalah memandang. Ya, ini hanya satu contoh saja bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang paling bijak. Ini bukan menzalimi wanita, tidak sama sekali. Ya, ketika wanita juga diperintahkan untuk banyak di rumahnya misalnya, itu juga demi kemaslahatannya dan kemaslahatan manusia secara umum. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk meragukan bahwasanya Islam adalah syariat yang terbaik, adalah jalan hidup yang terbaik bagi manusia. Karena siapa yang membuat Islam ini atau siapa yang mengajarkan Islam ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang paling tahu mana yang maslahat buat kita dan mana yang madarat buat kita. Tapi silahkan digumanakan adzan salat Isya terlebih dahulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, kemudian yang ke-8, Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Artinya berpegang kepada Islam akan memberikan manfaat bagi umat di setiap masa dan tempat. Namun bukan berarti Islam tunduk kepada kemauan manusia. Oleh karena itu dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karenanya semakin modern zaman dan semakin majunya bangsa, akan selalu muncul pembuktian baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilainya. Jangankan berbicara tentang ajaran-ajarannya, baru kita berbicara tentang pedomannya saja, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang bisa dihafal oleh semua orang, ya, tanpa memandang apakah dia orang Arab atau bukan Arab. Itu kita belum berbicara ke isinya loh, ya, baru ke lafadznya saja. Semua orang bisa menghafalkan Al-Quran. Entah dia orang Arab, entah dia orang Eropa, entah dia orang Asia, orang Afrika, orang apa saja bisa menghafal Al-Quran. Artinya di situ kita sudah bisa melihat bahwasanya memang Al-Quran ini merupakan kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk semua orang, bagi semua orang. Itu baru sekedar lafadznya, kita belum masuk ke masalah isinya. Baru di lafadznya saja semua bisa menerimanya. Tidak ada cerita orang nggak bisa hafal Al-Quran, nggak ada cerita, ya. Walaupun sedikit pasti ada bagian yang dia hafal. Minimal lah surat Al-Fatihah, ya. Minimal surat-surat pendek di juz 30, juz amma, insyaallah kita semua hafal, ya. Padahal kita sama sekali nggak ada bau-bau Arabnya, sama sekali nggak ada, ya. Nggak ada. Kita benar-benar orang Indonesia, Asia murni, Asia Tenggara. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, kita bisa menghafal Al-Quran. Itu baru luarnya, belum kita berbicara tentang dalamnya, isinya. Isinya lebih-lebih jelas, benar-benar menyesuaikan setiap kondisi, zaman dan tempat. Perintah untuk berhijab itu enggak hanya bagi orang-orang yang dikenal dengan wajah rupawan saja, daerah tertentu saja. Semua wajib berhijab. Wanita-wanita muslimah, ya. Semua wajib talabul ilmi tanpa ada pengecualian dan tanpa ada pengkhususan tertentu dibanding yang lain. Ya, maka Islam merupakan agama yang benar-benar fleksibel, yang benar-benar cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Kalau tidak cocok, tidak akan mungkin agama ini bertahan sampai 14 abad.
padahal sudah diserang bertubi-tubi dari segala arah. Ya, Islam dikatakan sebagai agama yang terbelakang lah, Islam dikatakan agama yang tidak relevan lah dengan zaman, Islam dikatakan sebagai agama terorisme lah, dan berbagai macam tuduhan. Toh ternyata pengikutnya nggak habis-habis, ya. Bahkan pengikutnya selalu bertambah. Dan kalau kita perhatikan, mayoritas mereka-mereka yang mu'allaf alias masuk Islam, kebanyakan mereka-mereka yang mau mengoptimalkan apa? Nalar dan logikanya. Ya. Setelah mereka berkelana di agama ini, agama itu, agama macam-macam agama mereka pelajari, mereka dalami, dan semuanya rata-rata bermuara di agama Islam. Semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayut di benaknya terjawab di dalam agama Islam. Itu kenapa? Karena memang Islam adalah agama yang cocok untuk semua orang, untuk semua zaman, untuk semua tempat, untuk semua bangsa tanpa terkecuali, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, untuk semuanya. Ya. Tidak pandang bangsa, tidak pandang kulit mereka, semuanya bisa menerima Islam. Kemudian yang kesembilan, Islam adalah agama cinta, kebersamaan dan persahabatan dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua mukmin itu bersaudara. Apakah dia berasal dari negeri yang sama dengan kita atau tidak berasal dari negeri yang sama dengan kita, asalkan dia beriman kepada Allah, dia saudara kita. Wajib bagi kita untuk menyayanginya. Wajib bagi kita untuk bersikap wala, loyal kepada dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Walaupun mungkin dia apa? Banyak kurangnya. Ya. Walaupun mungkin dia banyak kesalahannya, asalkan dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih saudara kita. Ya. Lebih-lebih kalau saat harus berbandingan dengan orang-orang kufar. Ya. Lebih-lebih saat kalau harus berlawanan dengan orang-orang kufar, maka semakin kuatlah persaudaraan kita dengan dia. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, jika engkau menjumpai seorang ahlu sunnah, yang berarti dia muslim, yang berarti dia mukmin, entah di ujung timur, entah di ujung barat, faballigh ilaihi bisalam, sampaikan salamku kepadanya. Ya, aku titip salam buat dia. Nitip salam itu biasanya menunjukkan apa sih? Rasa cinta, rasa sayang kita kepada orang yang kita kirimi salam tadi. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, jika engkau bertemu dengan seorang ahlu sunnah, dengan seorang muslim, dengan seorang mukmin, entah di ujung timur negeri, entah di ujung barat negeri ini, sampaikan salamku kepada dia. Ya. Pertikaian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma sampai menyebabkan terjadinya peperangan di antara para sahabat. Tapi coba lihat apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang pasukannya Muawiyah. Inni la arju an akuna anta mimman qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ali berkata kepada salah seorang pasukannya Muawiyah, sungguh aku sangat berharap kalau nanti Allah menjadikan aku dan kamu, kita semua yang sekarang sedang berperang ini, termasuk orang-orang yang Allah firmankan apa? Dan kami cabut rasa benci, rasa dendam dari dada-dada mereka. Kemudian mereka berada di atas dipan-dipan di sorga, mereka saling memandang. Artinya apa? Ali sedang berkata apa artinya nih? Aku berharap aku dan kamu nanti sama-sama menjadi ahli sorga. Lihat, fisik mereka memang bertikai, bertempur, berperang, tapi hati mereka masih terjaga. Ya. Adapun sebagian orang hatinya, ya, atau fisiknya kelihatannya damai-damai aja, tapi hatinya perang, ya, sama orang lain. Kalau sahabat enggak.
walaupun fisiknya bertempur berperang sampai ada yang meninggal dunia dalam peperangan itu, di antaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, tapi untuk masalah ukhuwah imaniyah dalam hati itu enggak hilang. Ya. Padahal harus sampai bertempur, ada yang gugur juga di pertempuran itu. Tapi Ali mengatakan, aku berharap, sungguh aku berharap, kalau nanti Allah menjadikan aku dan kamu, kita semua termasuk orang-orang yang Allah firmankan, dan kami cabut kebencian, dendam dari hati mereka. Ya, mereka berduduk di atas dipan-dipan di dalam surga, saling berpandangan satu dengan yang lain. Itu Ali mengharapkan, ya, lawannya dalam peperangan ini sama-sama menjadi ahli surga. Enggak mengharapkan, kamu enggak peduli saya mau jadi apalah, terserah nanti. Enggak. Ya, masih bisa menjaga ukhuwah imaniyahnya di antara sesama mereka, padahal terjadi peperangan di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan bahkan sampai demam. Kan badan kita begitu, ya. Kakinya, jempol kakinya kesandung, cantengan, ya. Yang aduh-aduh kan mulutnya, ya. Apa ada mulutnya malah nyukurin, kamu sih jalan gak lihat-lihat, kapok begitu kan, nggak ada, ya. Yang aduh-aduh mulutnya, ya, entah istighfar, entah Allah musta'an dan lain sebagainya. Kemudian mata bekerja mencari obatnya di mana obat, ya. Kemudian ketemu tangan yang ngambil, tangan yang bubuhi obat itu di tempat yang luka tadi. Itu perumpamaan antara kaum mukminin seperti satu apa? Tubuh, ya. Dalam menyayangi, dalam saling mencintai, dalam saling melindungi, ya. Kita mau kendarai motor nanti nih, ya. Sebelum motor kita nyalain, sebelum kita starter, kita gas, apa yang kita lakukan? Pakai helm, ya. Pakai jaket. Kita lindungi satu dengan yang lain, ya. Maka seperti itulah perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lain. Ya, kesusahan kaum mukminin yang lain itu juga merupakan kesusahan sebagian yang lain. Jangan malah ngelihat orang mukmin susah malah senang, ya. Ngelihat orang mukmin senang malah susah, enggak kayak gitu. Ya, mukmin itu ya sama-sama senang, ya, sama-sama bahagia dan sama-sama bisa berempati terhadap kesulitannya orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang saling sayang menyayangi pasti juga akan dikasihi, akan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini yang disebut dengan al-jazaa'u min jinsil amal, ya. Perbuatan akan sesuai dengan ganjarannya, dengan balasannya. Orang-orang yang mudah, ya, dalam berinteraksi bermuamalah dengan orang lain akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan mungkin ini banyak kita yang sudah mengalaminya, ya. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, mempermudah urusan orang lain, ada saja kemudahan-kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengecewakan kita terhadap amal soleh, terhadap usaha-usaha kebaikan yang kita lakukan. Yakinlah pasti akan ada, ya, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha berbuat baik, qadarullah tidak terrealisasi, ya, maka jangan pernah kecewa. Niatan kita, usaha kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan ada follow up-nya. Pasti akan ada kelanjutannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin ada ikhwah yang curhat, ya. Dia itu sekarang sedang, atau bukan sekarang, sudah dalam beberapa tahun terakhir ini, ya,
sibuk dalam dunia pendidikan, ya, yang jadi anak didiknya itu mulai dari anak-anak usia dini sampai orang tua yang sudah sepuh-sepuh, ya. Nah, yang dia curhatkan itu adalah menghadapi orang tua yang gengsinya lumayan gede, ya. Padahal untuk membaca Iqra aja masih belum bisa. Ini susah banget, ya. Macam-macam ada aja nih keluhan dari bapak ini, ibu ini yang memang di tempat itu ditokohkan, tapi qadarullah hanya belum bisa baca Iqra begitu, ya. Sampai akhirnya beberapa mundur dan lain sebagainya, ya. Terus minta nasihat begitu. Kok rasanya kayak mau nyerah katanya, ya, rasanya kayak mau nyerah. Maka ya kita sampaikan kepada beliau, ya, dalam mengajari kebaikan kepada orang lain itu nggak ada istilahnya kita gagal, ya. Saat mereka tidak menerima apa yang kita ajarkan, saat mereka tidak menerima apa yang kita ajarkan, itu tidak berarti kita gagal. Contohnya saja Rasulullah SAW, beliau adalah pendakwah terbaik. Pertanyaannya, apakah semua orang menerima dakwah beliau? Kan enggak, ya. Ada orang-orang yang masih menolak dakwah beliau. Terus apakah lantas beliau dikatakan sebagai dai yang gagal? Kan enggak juga, ya. Yang gagal itu orang-orang yang objek dakwahnya mereka gagal untuk menerima kebaikan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mah enggak gagal, ya. Beliau lakukan apa yang harus beliau lakukan, sampaikan apa yang beliau harus sampaikan. Adapun hasilnya itu sudah bukan lagi wilayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Innama 'alaikal balagh wa innama 'alainal hisab, kata Allah. Tugas kamu cuma menyampaikan. Nanti untuk hasilnya itu urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk menyampaikan kebaikan, mengusahakan kebaikan itu tidak ada kata gagal, ya. Kemudian tidak ada kata sia-sia, percuma, udah enggak ada kata percuma, ya. Kalau kita menasihati seseorang, ya, mengarahkan seseorang untuk kebaikan, kemudian diterima, alhamdulillah terwujud, maka itu kebaikan di atas kebaikan, ya. Namun kalau kita menyampaikan kebaikan, mengarahkan kebaikan kepada seorang, tapi ternyata ditolak oleh orang itu enggak berarti kita gagal, ya. Karena apa yang menjadi tugas kita cuma menyampaikan, ya. Adapun diterima atau tidak diterima itu bukan lagi tugas kita, itu sudah di luar kewenangan kita, itu sudah jadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu lagi yang ke-10, Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal, bukan agama malas-malas, ya, bukan agama angan-angan, agama mimpi-mimpi saja, enggak, tapi agama kesungguhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi masing-masing punya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lemah dan kuat dalam apa ini? Yang pertama jelas dalam keimanannya, ya. Dalam keilmuannya, ya. Enggak melulu tentang kuat dan lemah, itu enggak melulu tentang fisik, ya. Ada orang-orang yang secara fisik lemah tapi imannya sangat kuat, tapi amalnya sangat kuat, ilmunya sangat kuat, dia lebih Allah cintai, ya, daripada orang-orang yang berfisik kuat, kekar berotot tapi enggak ada ilmunya, imannya lemah, ya. Itu tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa fi kullin khair, masing-masing tetaplah baik. Ya, kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mukmin. Asalkan masih mukmin, masih bagus, ya. Ihris ala ma yanfa'uk, nih subhanallah. Ini sabda Nabi SAW nih, dihafal, diingat-ingat kalau kita lagi drop, ya, semangkatan kita lagi down. Diingat-ingat apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap hal yang bermanfaat buat kamu. Wala ta'jiz. Wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa satu musibah, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza.
seandainya aku melakukan ini demikian, tentu hasilnya tidak akan begini dan begitu. Ini larangan untuk berandai-andai ya terhadap musibah yang telah terjadi. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah dan yakini tentunya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al ya. Ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki ya. Jadi kalau kita tertimpa satu musibah atau hal yang tidak kita inginkan, maka jangan berandai, Allah kalau tadi saya nggak gini tentu nggak akan celaka kayak gini. Ya coba tadi saya lebih hati-hati atau apa begitu ya. Tapi katakanlah apa? Qaddarallah ya. Boleh bilang qaddarallah dengan mentasydidkan huruf dal, qaddarallahu, atau dengan tanpa mentasydidkannya tapi harokatnya beda. Harokatnya jadi apa? Qadarullahi. Ya dua-duanya boleh. Antara qaddarallahu atau qadarullahi. Kalau dalnya ditasydidkan berarti Allahnya didommahkan, hu jadinya. Tapi kalau dalnya tidak ditasydidkan berarti haknya pada lafaz jalalah, lafaz Allah dikasrahkan. Qadarullahi ya. Alhamdulillahnya ya, sebagaimana yang ana sampaikan di pekan yang lalu, ucapan ini sudah mulai memasyarakat ya, sudah mulai familiar di tengah-tengah masyarakat kita ucapan qadarullah ya. Intinya apa? Dalam hadis ini Nabi SAW pertama menganjurkan kita jadi mukmin yang kuat ya, jangan jadi mukmin yang lembek, cengeng ya, gampang nyerah ya. Terutama dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji sama Allah baru sedikit aja seakan-akan udah ujian yang paling berat ya. Seakan-akan nggak ada pilihan lain kecuali menyerah. Enggak seperti itu. Maka jelas sekali Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan. Bahkan Umar pernah menegur seorang yang pengangguran ya. Kemudian Umar berkata kepada dia, "I'mal ya, kerja sana kamu." Kata orang itu, "Saya bertawakal kepada Allah." Ya. Enggak mau kerja tapi tawakal kepada Allah. Kata Umar mengatakan apa? Anta mutawakkil, lasta mutawakkil. Kamu itu orang yang tawakal, bukan tawakkal. Beda ya antara tawakal dengan tawakkal. Kamu itu tawakal, bukan tawakkal. Kalau tawakal itu artinya apa? Berpangku tangan. Ya, berpangku tangan itu positif atau negatif? Negatif. Ya, kamu itu bukan orang yang tawakal, kamu tawakal, kamu orang yang pangku tangan, nyerah terhadap kondisi. I'mal, bekerja sana, fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sampai kapanpun langit enggak akan pernah nurunin hujan emas dan perak ya. Kerja sana kamu, enggak bisa cuman leha-leha ya kayak begini santai-santai tanpa berusaha. Kemudian Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kamu terhadap hal yang berguna buat kamu. Apapun itu, berguna buat dunia kita, berguna buat akhirat kita. Semangat, jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.